Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menemukan bagaimana cara sharing file atau folder ke komputer lain dalam satu jaringan. Cara ini sangat bermanfaat ya ketika kita akan membagi file kita ke komputer lain dalam satu jaringan yang sama. Meskipun dalam membagi file itu ada beberapa cara. Bisa menggunakan flash disk ya, copy ke flash disk, kemudian flash disknya taruh komputer lain, kemudian di paste, itu juga bisa. Atau bisa juga kirim ke internet, kemudian komputer lain mendownloadnya, nah, itu juga bisa. Cuman cara tadi membutuhkan beberapa waktu. Misalnya kalau flash disk itu hanya satu komputer ke komputer lain dalam dua komputer ya. Kalau misalnya satu komputer akan berbagi ke 20 komputer, nah gimana caranya supaya bisa lebih cepat? Cara file sharing ini sangat bermanfaat ketika komputer itu terhubung dalam satu jaringan yang sama. Misalnya dalam satu lab terhubung dalam kabel yang sama, atau terhubung dalam satu access point atau wifi yang sama, itu juga bisa dilakukan. Oke, pertama kita masuk dulu ke control panel. Control panel ya. Control panel ini adalah pengaturan-pengaturan yang ada di komputer kita. Ya, mulai dari sistem, network, hardware, program, user, appearance, clock, yes, access. Nah, kita masuk ke network and internet. Kemudian kita masuk ke network and sharing center untuk mengatur konfigurasi dari sharing tadi. Oke, kalau sudah, di sini adalah pengaturan di jaringan maupun pengaturan untuk sharing centernya. Karena kita di sini fokus di sharing, kita masuk ke change advanced sharing setting di sebelah kiri ya. Klik. Nah, di sini adalah pengaturan dasar untuk bagaimana sharing dilakukan di komputer ini. Pertama, di bagian privat itu kita turn on semua, turn on. Kemudian di bawahnya file and printer juga turn on. Oke. Kemudian di guest and public ini juga turn on agar file sharingnya nyala ya. Kemudian yang file and printer sharing juga turn on ya, ini dinyalakan dulu. Oke. Kemudian di all network ini juga turn on, nyalakan sharing untuk semua orang yang dapat mengakses, dapat membaca dan menulis secara public folder. Kemudian di file sharing connection di sini enable file sharing for device. Jadi ini enable ya supaya nyala. Kemudian ini juga penting, yang paling bawah adalah turn off. Kenapa? Kalau ini turn on, nanti ketika folder itu di sharing maka dia akan meminta password. Tapi kalau turn off, ketika folder itu di sharing maka tidak meminta password, gitu ya. Jadi untuk bagian all network ini turn on sharing, enable sharing, dan juga passwordnya di turn off. Kalau tadi yang atas itu file sharingnya turn on semua. Oke, gampang ya. Kalau sudah, ini save change, ini karena tadi sudah diatur jadi sudah otomatis save change ya. Ini save change karena sudah pengaturannya sudah benar. Kalau misalnya tadi salah, nah ini, nah nanti ini akan aktif gitu ya. Karena ini sudah benar, save change aja. Oke. Kemudian kita ke pilih folder yang akan di sharing. Misalnya di sini ada folder banyak. Jadi untuk file sharing ini berbasisnya folder. Misalnya kalian ingin sharing hanya file saja, ya udah ini digabungkan filenya dalam satu folder yang sama. Misalnya folder logo. Di sini akan men-sharing logo-logo yang ada di sini. Misalnya ini logonya dimasukkan semua ya. Oke, ini ada beberapa logo ya. Kemudian folder logo ini yang berisi file-file yang akan kita sharing itu kita sharing ya. Ini sudah dalam satu folder. Caranya klik kanan, kemudian property ya, properties, kemudian ke tab sharing ya, sharing, kemudian share. Oke. Nah di sini
di bagian choose people to share with, ini kita pilih yang everyone. Supaya apa? Supaya semuanya bisa mengakses folder ini, everyone. Kemudian add. Oke. Nah, di sini permission level kita pilih read and write. Apa bedanya? Kalau read itu berarti folder yang di-sharing itu hanya bisa dibaca, hanya bisa diambil aja. Tapi kalau read or write berarti membaca dan juga menulis. Artinya orang lain yang mengakses folder itu bisa menambahkan file atau bisa menghapus file yang ada di folder tersebut. Nah, ini tergantung keperluannya ya. Bisa read aja, misalnya hanya diakses aja agar tidak berubah, folder ori di komputer kita itu tidak berubah, atau bisa juga read and write, tergantung keperluan aja. Kemudian share. Oke, ini sudah done. Gitu aja udah selesai, gampang kan? Nah, gimana caranya komputer lain dapat mengakses komputer kita? Yang pertama, kita harus tahu dulu IP address komputer kita. Gitu. Untuk mengetahui IP address, kita bisa masuk control panel tadi ya. Tadi control panel. Control panel. Kemudian network and internet, network and sharing center. Nah, di sini mana device net adapter yang aktif. Misalnya kita nyambung internet melalui WiFi, maka yang aktif adalah WiFi-nya. Ketika kita nyambung internet, nyambung jaringan melalui kabel, maka di sini juga akan aktif kabelnya. Tinggal jaringan kita itu nyambung ke komputer kita itu nyambung ke jaringan melalui apa. Nah, kebetulan di sini saya aktif melalui WiFi, maka saya klik di sini WiFi. Tergantung kondisi masing-masing ya. Yang penting masih dalam satu jaringan yang terhubung. Klik. Kemudian kita pilih detail. Kalau IP address yang diatur di jaringan itu adalah DHCP, otomatis akan ada IP address yang diberikan secara otomatis. Tapi kalau statik biasanya diatur sendiri. Nah, IP address komputer kita adalah 192.168.43.173. Nah, IP address ini nanti akan diakses oleh komputer lain dalam satu jaringan. Supaya apa? Supaya bisa mengakses folder yang sudah di-sharing tadi. Gitu ya. Ini kita catat aja IP-nya. 192.168.43.173. Ini ya. Ini adalah komputer kita, nanti akan diakses oleh komputer lain. Caranya gimana? Caranya gampang sekali. Sekarang kita misalnya sebagai komputer lain nih, sebagai komputer temannya yang ada dalam satu lab atau berada dalam satu kantor yang tersambung pada jaringan yang sama. Bisa tersambung dalam kabel ruangan yang sama atau tersambung dalam WiFi perangkatnya sama. Nah, itu bisa mengakses folder ini. Caranya masuk ke Windows Explorer ya, ini tadi masuk Windows Explorer, kemudian klik bagian alamat di sini ya. Caranya klik di sampingnya di sini ya, jangan klik ini ya, tapi klik sampingnya sini, diklik supaya bisa diedit itunya alamatnya. Ini dihapus ya. Kemudian garis miring terbalik slash ya, terletak di bawah backspace biasanya. Garis miring terbalik itu alamat tadi 192.168.43.173. Kita cek dulu. 192.168.43.173. Oke. Klik sini ya tadi, klik sini, klik 192 salah. Garis miring terbalik 192.168.173 43.173. Tuh. Enter. Nah, nanti akan muncul folder-folder yang di-sharing oleh komputer ini tadi. Nah, ini adalah alamat komputer saya tadi. Kemudian diakses oleh komputer lain misalnya.
Nah, nanti akan muncul folder yang di sharing. Nah, ini tinggal di copy aja. Tadi logo ya. Nah, ini logo. Ini bisa orang lain bisa menambahkan, bisa menghapus karena tadi apa? Read and write. Nah, gampang kan? Ya, ini sangat berguna sekali ketika kerjasama ya dalam satu kantor itu mau kerjanya bareng-bareng. Misalnya satu tugasnya ngetik, orang lain tugasnya ngedit, satu lagi tugasnya ngeprint. Nah, itu nanti akan lebih cepat, tidak perlu pakai ganti-ganti flash disk gitu. Ini namanya sharing file atau sharing folder. Ini juga file sharing juga bisa digunakan untuk sharing printer ya. Sharing printer. Kalau sharing printer caranya tinggal masuk control panel, kemudian hardware and sound, device and printer. Nah, ini tinggal di sharing aja printernya, mana yang mau di sharing. Ini karena belum nyambung ke printer ya. Nah, di properti, nah tinggal sharing aja nanti ya. Kalau nyambung, karena ini nggak nyambung. Nah, ini. Jadi klik kanan, printer property, sharing. Nah, gitu. Sharing. Share this printer. Nah, namanya ini. Oke. Itu aja udah. Gampang kan? Nanti akan otomatis device yang ada di komputer kita akan terduplikasi ke komputer lain. Misalnya komputer lain mau ngeprint, nanti akan muncul nama device-nya tadi gitu. Gitu ya, gampang sekali untuk sharing file dan sharing printer. Jadi kalau untuk sharing printer ini tadi, misalnya satu komputer terhubung dengan printer HP Laser 103/107 ini misalnya. Kemudian komputer lain ingin mengeprint di printer ini tadi. Jadi caranya tinggal mengakses hasil sharing tadi. Itu gampang sekali ya. Jadi saat yang tercolok ke printer hanya satu komputer, tapi semua komputer yang terhubung dalam jaringan yang sama dapat menggunakan printer tersebut. Itu tadi. Saya ulangi ya caranya tadi. Caranya di control panel, hardware and sound, kemudian device and printer. Nah, printer yang mana yang akan kita sharing? Misalnya ini tadi, atau ini ya, Canon ini, printer properties, kemudian sharing. Nah, ini share print this printer. Ini komputer utama, misalnya gitu aja ya. Kemudian oke. Nah, maka nanti misalnya komputer lain itu mau ngeprint, misalnya ini komputer lain ya, ini komputer lain dalam satu jaringan yang sama, baik itu WiFi maupun kabel, itu bisa ngeprint pakai ini. Nanti di sini akan muncul tadi MP tadi tulisannya komputer utama gitu di komputer lainnya gitu. Gampang kan? Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Cara ini sangat bermanfaat. Misalnya ingin satu komputer itu bisa sharing file folder dan juga sharing printer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.